Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang seluruh alur cerita Relive Part 2. Jika kalian belum menonton bagian pertamanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi mari kita ke video pembahasannya. Di awal film diperlihatkan saat pertama kali Hishiro Chizuru bertemu dengan Yoek Ryu. Sama seperti Arata, Hishiro pun selalu ditolak masuk kerja. Jadi Ryu mendatangi Hishiro untuk melakukan uji coba Relive ini. Saat di sekolah, Hishiro menanyakan pada Ryu tentang Arata. Apakah Arata juga termasuk dalam uji coba Relive? Karena Hishiro merasakan aura yang berbeda dari Arata, Ryu pun tak bisa menjawabnya. Dia berkata kalaupun Arata adalah subjek tes, jika kau mengetahui, eksperimennya akan berakhir, dan kau tidak akan bertemu dengannya lagi. Lalu Ryu memperkenalkan Onoyaan kepada Hishiro sebagai pendamping barunya di semester kedua ini. Saat di kelas, mereka semua sedang membahas tentang festival budaya yang akan dilaksanakan. Jadi kelas Arata membutuhkan 2 orang untuk menjadi panitia. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Arata menawarkan dirinya untuk jadi sukarelawan. Dan Hishiro juga menawarkan diri dengan menulis namanya di papan tulis. Setelah pulang sekolah, Arata dan Hishiro menyiapkan semua kebutuhan untuk kelasnya. Saat Hishiro tertidur di kelas, Arata menyatakan bahwa dia jatuh cinta pada Hishiro. Hari festival budaya pun dimulai. Semua orang di kelas terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Arata dan Hishiro sedang berjaga di stan. Lalu ibu guru datang memberitahu kepada Hishiro untuk menyudahi pekerjaannya di stan. Ibu guru menyarankan kepada Hishiro untuk jalan-jalan menikmati festival dan menyuruh Arata untuk menemani Hishiro. Saat sedang berjalan, Hishiro memegang tangan Arata. Malamnya saat api unggun dinyalakan, Arata berbicara kepada Ryu. Dia sedih karena semua temannya di SMA akan melupakan tentang dirinya jika uji coba Relive telah berakhir. Pada saat di kantoran berbicara dengan Ryu, apakah harus mendekatkan hubungan Arata dan Hishiro? Karena jika yang satunya bukan subjek percobaan, tapi seorang murid SMA sungguhan, ingatan si subjek akan tetap tinggal meski yang satunya tidak. Tapi jika sesama subjek, walaupun mereka berdua bisa mengingat orang lain, tapi mereka akan saling melupakan. Onoyaan sedih karena hubungan antara Arata dan Hishiro semakin dekat. Walaupun mereka akhirnya bersama, mereka akan kembali ke kehidupan yang dulu. Seolah momen-momen sekarang tidak pernah terjadi. Maka dari itu Onoyaan merasa sedih melihat Arata dan Hishiro. Lalu Ryu menjawab, kita sebagai petugas eksperimen ini tidak boleh mencemaskan akhirnya. Karena setiap momen dengan segenap hati itulah yang disebut Relive. Jadi kita harus mendukung penuh mereka supaya tidak menyesal. Hishiro terus-menerus memikirkan Arata. Ketika Arata mendekat, Hishiro menghindari Arata. Saat di ruang ganti, Hishiro berbicara dengan Tamarai dan Kaoru. Karena tidak menyadari perasaannya kepada Arata, Tamarai dan Kaoru menyemangati Hishiro. Saat di kantin, Hishiro menemui Arata. Arata pun kaget karena Hishiro tidak menghindarinya. Lalu Hishiro ingin mengajak Arata pergi bersama, tapi Hishiro malu mengatakannya. Dia akhirnya mengirim pesan ke Arata supaya menemuinya di stasiun. Saat di stasiun, Hishiro mengajak Arata berkencan. Di toko, Hishiro membeli gantungan HP bersama Arata. Saat di biang lala, mereka ngobrol satu sama lain. Setelah turun, Arata menanyakan perasaan Hishiro kepadanya. Tapi Hishiro tidak tahu perasaan apa yang selama ini dia rasakan. Karena Hishiro belum pernah jatuh cinta. Akhirnya Arata menyatakan perasaannya kepada Hishiro. Hishiro menjawab, perasaan yang kita rasakan sama. Arata pun senang dan mereka pun pulang bersama. Relive Arata akan segera berakhir. Saat di kamar, Arata merenung karena dia tidak dapat bertemu dengan Hishiro lagi di sekolahan. Tiba-tiba Hishiro menelpon Arata. Mereka berdua ngobrol cukup lama di telepon hingga mereka tidur. Hari esoknya adalah hari wisuda di sekolah.
Arata dan Hishiro bertemu di halaman sekolah. Mereka berdua berjanji untuk tidak melupakan satu sama lain. Setelah pulang sekolah, Ryu datang ke apartemen Arata. Karena real life Arata sudah berakhir, serta Ryu membawa dokumen rekomendasi kerja untuk Arata. Setelah berbincang-bincang, Arata meminum pil untuk kembali ke dewasa lagi. Onoya-an juga ke apartemen Hishiro untuk memberikan rekomendasi kerja. Saat Hishiro meminum pil dan tertidur, An melihat di tangan Hishiro terdapat tulisan "Aku mencintai Kaizaki Arata". Lalu An menangis, karena tidak sanggup melihat Hishiro berpisah dengan Arata. Arata menolak semua rekomendasi kerja dari Ryu. Arata meminta untuk bekerja di laboratorium uji coba real life dan diterima. Saat Arata di pesta, dia salah memilih tempat duduk dan bertemu dengan Hishiro. Tapi Arata dan Hishiro tidak menyadarinya. Setelah di depan pintu restoran mereka berbicara dan pembicaraan mereka berdua mengingatkan apa yang terjadi saat kembang api di festival. Lalu mereka berdua ingat satu sama lain. Mereka berdua sangat senang karena bisa dipertemukan kembali. Lalu mereka berdua berpelukan. Kaizaki-san. 全部消えてもただそれだけは忘れない Itulah seluruh alur cerita anime Real Life OVA. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih karena sudah menonton.